disembah, bagi Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami percaya Engkau memberkati semua jemaat-Mu Tuhan yang ada yang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawat mereka semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
How
sehingga kita boleh bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Kuasa maut yang telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Katakan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan.
Ini boleh menjadi iman saudara bahwa Dia adalah tetap tempat perlindunganmu. Dia adalah tanduk selamatmu. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kau tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya, Engkaulah tempat perlindungan yang tinggi bagi setiap kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Tidak ada tempat yang lebih indah selain kami tinggal hanya di dalam-Mu. Di dalam-Mu kami temukan kedamaian. Di dalam-Mu kami menemukan sukacita yang luar biasa daripada-Mu, Tuhan. Dan Kau baik, sangat baik bagi kami. Thank you, God. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat berlindung
percaya Kau Allah keselamatanku. Engkaulah perlindunganku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan, Allah yang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Kami percaya kesetiaan-Mu, kami percaya janji setia-Mu Tuhan. Engkau ajaib dari generasi ke generasi, Engkau tetap Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang seperti Engkau ya Allahku. Adonai Elohim, Allah yang setia. Oh, sungguh sangat terbukti, sungguh sangat terbukti, sungguh sangat nyata kekuatan dan kuasa-Mu, pribadi-Mu yang melampaui segala ciptaan-Mu. Oh, sungguh dahsyat Kau Tuhan, ku puji Kau, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Haleluya. Ku percaya Tuhan, Kau dahsyat dan ajaib Tuhan. Segala perbuatan-Mu dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, bahkan sampai hari ini, masa-masa kini, Engkau tetap nyata, Engkau tetap ajaib. Perbuatan-Mu dahsyat di tengah-tengah kami umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, Kau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan di atas segala-galanya. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah, hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tiada yang seperti Engkau. Terpujilah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan boleh beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Yang percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Engkau melawat setiap kami ada di tempat ini, mengurapi kami. Sungguh Tuhan, semuanya ini hanya untuk Engkau. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diberitakan. Perbuatan-Mu, kasih-Mu, pribadi-Mu yang dahsyat itu. Terima kasih Roh Kudus menolong kami, mengurapi setiap kami. Segala kemuliaan bagi-Mu. Demi nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing, kita mengucap syukur berjumpa kembali dalam ibadah yang luar biasa yang Tuhan berkati, yang Tuhan sertai, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita akan membaca ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Perikopnya adalah Israel sebagai suatu peringatan. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Semuanya ini
telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita, yaitu perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin Tuhan selama 40 tahun. Perjalanan mereka di padang gurun dalam penyertaan Tuhan. Dalam segala pergumulan dari segala macam tantangan. Perjalanan yang sangat panjang. Yang saya katakan hampir satu generasi. Perjalanan yang begitu dahsyat. Di mana Tuhan menyertai mereka. Dalam kesetiaan Tuhan. Tuhan nyatakan. Dan oleh sebab itu kita tahu bahwa melalui ini semua itu akan menjadi peringatan bagi kita semua. Sampai hari ini kita boleh mengingat akan hal itu. Bahkan dalam perjanjian baru surat Rasul Paulus dia katakan itu menjadi peringatan buat kita semua. Ada amin? Menjadi peringatan buat kita semua. Coba kita buka lagi dalam Ulangan pasal 8. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan simak baik-baik ayat demi ayat ini. Demikian firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Sampai di situ, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat baik-baik di sini, ayat ini luar biasa. Ayat ini dahsyat. Kalau kita renungkan baik-baik, kita merefleksikan dengan kehidupan kita masing-masing. Sungguh-sungguh luar biasa. Kita akan melihat begitu rancangan Allah itu yang sempurna. Dengan hal ini kita akan melihat betapa God's plan dari Tuhan itu dahsyat, luar biasa, tidak terbantahkan. Skenario daripada Tuhan itu betul-betul sempurna. Ya. Skenario yang buat kita semua, yang disebut Israel rohani ini, yang disebut umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah, skenarionya itu luar biasa. Dan saya boleh katakan semuanya happy ending. Ada haleluya, happy ending. Ya. Nanti jangan curiga, happy ending yang gimana? Kita akan tahu di sini happy endingnya. Karena kita percaya bahwa bukan hanya film saja ya, film-film yang kita nikmati, yang kita apalagi film-film dongeng ya. Kalau dulu kita senang melihat film-film cerita-cerita dongeng, semuanya happy ending. Tapi itu bukan sekedar dongeng, karena yang kita hidupi ini adalah realita. Yang kita hidupi adalah kenyataan yang daripada Tuhan yang tidak terbantahkan. Karena Tuhan menjanjikan kita semua happy ending. Oke.
happy ending itu buat PR saja nanti. Baik, kita akan lihat poin demi poin dari ayat demi ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang luar biasa. Yang pertama, yaitu di ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas apa? Atas kehendak Tuhan Allahmu. Atas kehendak Tuhan. Yang pertama di sini kita boleh belajar, Tuhan itu punya kehendak, punya rencana atas hidup kita. Ada amin? Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang dahsyat. Setiap daripada kita, Tuhan sedang merancangkan sesuatu. Maka dari itu, Tuhan sedang membuat skenario buat bangsa Israel. Ketika mereka, umat Israel itu dari Mesir, kemudian keluar dari tanah Mesir dan mereka melakukan perjalanan di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Yang tanah terjanji, yang tanah Tuhan janjikan kepada mereka untuk mereka miliki. Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang ajaib. Oleh sebab itu, kita belajar di sini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan itu punya rencana, punya skenario, punya planning yang sungguh-sungguh sempurna atas hidup kita. Cuman seringkali kita tidak menyadari itu. Bahkan yang lebih konyol adalah kita seringkali tidak mau mengikuti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Sakarepe dhewe, maunya kita sendiri, betul enggak? Mau kita sendiri. Pokoknya uripku ya uripku. Hidupku ya hidupku. Aku maunya begini ya begini. Tuhan tidak perlu ikut campur tangan. Ya, dulu ketika saya pertama kali bertobat, saya dengar firman Tuhan yang mengatakan hidup kita adalah milik Tuhan. Izinkan Tuhan itu berdaulat, memimpin atas hidup kita. Saya katakan, masa bisa sih? Masa bisa? Sedangkan kita manusia ini masih punya banyak keinginan, punya banyak rencana. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Aduh, rasanya kok nggak bisa bebas ya. Rasanya kok nggak enak ya. Kita nggak bisa melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya katakan, ketika saya belajar mengenal Tuhan, saya katakan itu yang terindah. Hidup dalam rencana Tuhan itu yang terbaik. Amin. Ya, itu yang pertama kita boleh belajar. Yang kedua, cepat saja. Yang kedua, firman Tuhan katakan apa di sini di ayat yang kedua, yaitu dengan maksud, ya selama 40 tahun mereka di padang gurun dengan maksud merendahkan hatimu. Ya, firman Tuhan katakan di sini dengan maksud merendahkan hatimu. Maksudnya apa sih dengan merendahkan hati itu? Untuk apa? Supaya kita merendahkan hati kita. Karena kita tahu bangsa Israel itulah, umat Israel itulah umat yang betul-betul dikatakan bebal, tegar tengkuk, keras kepala, bandel. Dan mereka sungguh-sungguh suka memberontak. Suka ngeyel. Sakarepe dhewe. Itu gambaran daripada siapa Bapak Ibu? Kita semua umat ciptaannya. Dan sebab itu kita melihat di sini. Ya, Tuhan mau merendahkan hati mereka. Melalui padang gurun itu Tuhan mau merendahkan hati mereka. Dan merendahkan hati kita semua. Karena kita percaya saat ini kita terus dipimpin Tuhan. Dipimpin Tuhan untuk mencapai kegenapan daripada janji-janji Tuhan. Janji yang kekal, janji yang sungguh-sungguh dahsyat atas hidup kita. Tuhan mau merendahkan hati juga, hati kita juga. Tuhan mau itu ada di dalam hidup kita. Maksudnya untuk apa? Supaya kita bisa mengakui dengan merendahkan hati kita. Supaya kita bisa mengakui bahwa Tuhan saja yang berkuasa atas semuanya. Kalau kita lihat bangsa Israel di padang gurun. Mereka selalu merengek-rengek. Waduh saya haus, kelaparan. Aduh musuh-musuh begitu banyak. Mana bisa kita hidup di padang gurun ini. Lebih baik kembali ke Mesir. Mereka katakan begitu. Mereka selalu memberontak. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Tuhan berkuasa atas kehidupan ini. Ya, Tuhan memimpin mereka. Tuhan berkehendak atas kehidupan mereka. Pastilah
Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan tidak akan mencelakakan umatnya. Amin. Demikian juga hidup kita. Tuhan tidak akan mencelakakan hidup kita. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Ya. Walaupun kata kecelakaan di sini kita berpikir, orang berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara. Oh berarti saya tidak mungkin mengalami bencana, mengalami musibah, mengalami masalah hidup. Enggak seperti itu. Ya, rancangan Tuhan itu dahsyat. Nanti kita akan lihat di sini apa yang makna daripada apa yang saya katakan ini. Ya. Dan kita akan melihat di sini dengan merendahkan hati mereka, maka mereka melihat Tuhan, Tuhan saja. Adonai, Elohim, satu-satunya, tidak ada yang lain yang layak disembah. Dan Tuhan membuktikan itu. Yang ketiga di ayat yang kedua, tetap di ayat yang kedua. Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dikatakan di sini mencobai engkau, yaitu menguji hati mereka. Tuhan itu suka menguji loh. Tuhan suka menguji kita. Suka. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap kehidupan kita itu harus, prinsip ini kita percaya, kita harus melalui tahap demi tahap dari kehidupan kita. Tahap demi tahap dari setiap kehidupan kita. Seperti seorang yang naik kelas. Seorang murid yang terus naik kelas. Itu tahapannya. Jadi selalu ada ujian demi ujian. Karena kalau tidak, kita tidak akan menjadi dewasa. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan di sini, Tuhan menguji kehidupan kita. Tuhan menguji umat Israel. Tuhan menguji kehidupan kita. Ya, jangan lupa. Ya, seringkali kalau kita berpikir begini, aduh saya kok mengalami masalah begini, saya mengalami, seperti ini berkepanjangan, tidak selesai-selesai, tidak ada habisnya. Kenapa hidup saya seperti ini? Kita selalu berpikir seperti itu, betul? Ya, kita selalu berpikir itu, kita merengek-rengek seperti umat Israel. Kita memberontak, Tuhan kok begini hidup saya. Kita selalu tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingin menguji hati kita. Ya, kata firman Tuhan katakan apa? Tuhan ingin melihat hati kita. Apakah firman Tuhan itu, kalau kita perhatikan maksudnya apa sih Tuhan menguji kita? Saya katakan di sini, Tuhan akan melihat apakah firman Tuhan atau kebenaran itu memimpin hati kita atau tidak. Ya. Tuhan menguji hati kita, Tuhan menguji hidup kita, Tuhan menguji, melihat kedalaman hati kita. Apakah kita melakukan firman Tuhan, ataukah hati kita, sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau tahu. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya hari lepas hari, dalam setiap langkah, setiap level kehidupan kita, kita terus mengalami hati yang teruji. Memiliki hati yang sungguh-sungguh teruji. Firman Tuhan katakan yang dimurnikan, teruji. Dimurnikan dan teruji. Sehingga kita dapat menaiki level yang berikutnya, the next level. Amin. Dan berikutnya, ayat yang ketiga. Ini yang saya mau bahas lebih banyak lagi. Ayat yang ketiga. Jadi tetap dikatakan ia merendahkan hatimu. Ya, tetap merendahkan hatimu dengan melalui apa di sini dikatakan membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar, maksudnya apa di sini? Ya, saudara, seringkali kalau kita temukan, ketika kita mengalami masalah, kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan kok tidak dijawab-jawab.
kok enggak habis-habis masalah ini. Wes pokoknya segala jurus doa kita lakukan. Bahkan berpuasa. Bergumul. Kita lakukan terus setiap hari. Tapi Tuhan tetap biarkan engkau lapar. Ya. Kita tahu bangsa Israel. Waktu mereka di padang gurun. Mereka kelaparan. Lapar. Kata orang Jawa katakan bengok-bengok mereka. Teriak-teriak. Bukan hanya mulutnya berteriak-teriak. Perutnya juga berteriak-teriak. Kata orang Jawa katakan apa? Keroncongan. Kata orang Jawa katakan apa? Perutnya dangdutan. Ya. Itu terjadi. Mereka kelaparan dulu. Tuhan izinkan itu. Nih. Kalau kita lihat Tuhan itu cek tego ya. Tego dengan umatnya. Iya. Saya katakan harus begitu. Karena saya mengalami sendiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita sedikit di sini. Dikatakan membiarkan lapar. Itu artinya adalah mengalami masalah atau kesulitan hidup. Tahun 2019, yang kemarin, tidak lama. Bagi saya itu tahun yang panjang untuk saya mengalami lembah kekelaman. Ya. Awalnya di tahun 2019 itu nampaknya oke, baik-baik semuanya. Tapi waktu berjalan, saya mengalami kehidupan yang betul-betul saya katakan Tuhan menguji hati saya. Yang tahu siapa? Saya dengan istri saya dan Tuhan sendiri. Bahkan anak-anak saya, mereka gak ngerti apa yang kita alami. Pernah saya katakan, nak gini loh, ini. Tapi namanya mereka belum akil balik dan mereka masih belum mengerti tentang hal itu. Mereka hanya diam saja. Tapi yang mengerti kita. Dan saya alami, saya berdoa Tuhan. Terus berdoa, saya terus lakukan berdoa. Saya terus lakukan bergumul terus. Untuk memohon jawaban dari Tuhan. Supaya lapar ini cepat dikenyangkan. Yang lapar ini cepat diberi makan. Saya mengalami kesulitan hidup. Pada tahun 2019, saya katakan lembah kekelaman itu. Tapi saya melihat bulan demi bulan, saya lalui terus berdoa, saya meminta, saya memohon untuk saya mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas hidupku. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, menjelang akhir tahun 2019, Tuhan terus mulai tunjukkan hikmat demi hikmat, bahkan Tuhan mulai tunjukkan pertolongan demi pertolongan. Itu. Dan saya katakan hari ini, saya boleh menceritakan ini, memberitakan ini karena saya mengalami sendiri. Ya. Dan oleh sebab itu saudaraku, dikatakan membiarkan mereka lapar. Tuhan izinkan engkau mengalami hari-hari ini, mengalami dengan adanya wabah virus corona ini Tuhan. Yang engkau alami saat ini. Engkau mungkin berpikir semua orang sudah tidak bisa bekerja. Tadi pagi dan kemarin kita cerita-cerita dengan keluarga. Saya cerita, istri saya juga cerita dengan saya. Mulai orang-orang yang tidak bisa bekerja di bidang mereka yang sebelumnya. Mereka mulai ambil alternatif yang lain. Mereka terus mencoba mencari terobosan. Mereka mencoba mencari jalan keluar. Dengan adanya ini mereka harus tinggal di rumah. Mereka harus mengurangi dan bahkan menghentikan aktivitas pekerjaan mereka. Mereka mulai mencari, bahkan saya katakan income mulai menurun. Nah ini belum seberapa saudara, kita masih lalui 1 bulan untuk kita stay at home, 1 bulan lebih. Dan kita mungkin belum terasa, tapi banyak orang yang mulai terasa kehidupan mereka. Dan ini masalah, bahkan banyak orang di PHK, banyak orang yang tidak bisa bekerja. Mereka tidak tahu mau kerja apa. Itu. Bahkan banyak yang mengalami masalah yang bertubi-tubi dan masalah yang sebelum virus corona itu sampai virus corona mereka alami dan itu berkaitan dengan kehidupan mereka sehingga mereka dengan adanya virus corona itu seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah masalah itu, kesulitan itu datang bertubi-tubi. Nah itu Tuhan izinkan buat kita semua.
Tuhan izinkan semuanya terjadi. Ya, tapi kita tahu, ya, kita tahu Tuhan biarkan lapar. Ya, Tuhan biarkan mereka lapar dan kita akan lihat di sini. Ya. Tetap di ayat yang ketiga. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ya. Firman Tuhan katakan Tuhan beri mereka roti mana. Tuhan beri mereka mana, itu artinya apa? Saudaraku. Roti, saya katakan roti adikodrati atau roti yang turun dari surga. Ya. Ajaib kan? Tuhan memberikan roti mana itu di tengah padang gurun, padang belantara. Tuhan menurunkan roti mana? Roti dari surga. Maksudnya apa sih? Kalau kita lihat di sini, kenapa Tuhan memberikan mereka roti mana? Kok enggak ada yang lain? Yang biasa mereka lakukan roti gepeng, roti bulat, rotian. Saudara saya kemarin baca-baca di Bible Study, saya melihat ada gambaran mereka orang-orang umat Israel, mereka zaman dulu membuat roti. Roti bundar, roti gepeng dan lain sebagainya. Saya pernah ke Israel, Tuhan berikan kesempatan itu dan saya makan roti yang ada di sana, di Timur Tengah itu. Waduh, itu bikin ketagihan Bapak Saudaraku. Sampai hari ini saya kepingin makan roti itu lagi. Dasarnya saya suka roti, dasarnya saya senang roti. Sebab itu makan roti di Timur Tengah sana itu luar biasa nikmat sekali. Pernah suatu saat mereka lagi belanja, teman-teman lagi belanja ya di suatu tempat, souvenir-souvenir. Nah di situ disediain roti. Roti yang dimanapun saya di Mesir, di Israel, di Yordania, tetap rotinya sama. Ketika mereka belanja, di situ sediain, ayo silahkan ini gratis. Serta ada minyak zaitunnya, ada apa nih. Saya coba, saya makan terus. Mereka belanja asik, saya terus makan, makan terus. Dan saya nggak peduli karena ini gratis kan. Waduh, ini gratis. Saya pengen beli waktu itu di sana. Wah, jangan-jangan nanti rusak. Wes, yang ada di sini saya nikmati saja sampai habis. Saya katakan sampai habis. Saya benar-benar sampai sekarang lihat roti mereka luar biasa. Nah, apa yang terjadi di sana? Mereka sebetulnya kenapa Tuhan tidak memberikan mereka makanan-makanan kebiasaan mereka sebelumnya. Tapi kenapa Tuhan memberikan roti adikodrati, roti yang dari surga, turun dari surga, yaitu mana itu saudara. Kenapa? Karena di sini Tuhan ingin membuktikan supaya umat Israel mereka bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak kepada apa yang biasa mereka lakukan. Apa yang biasa mereka makan. Apa yang biasa mereka kerjakan. Tuhan tidak mau itu. Melalui masalah, melalui persoalan. Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya. Tuhan mau menunjukkan pribadinya. Amin. Itu luar biasa. Coba ketika saya mengalami hal itu Bapak Ibu Saudaraku. Ketika saya mengalami kesulitan, masalah itu di tahun kemarin. Saya belajar di sini. Ketika saya berdoa, ternyata apa? Dengan lapar saya, dengan kesulitan yang saya alami itu. Semua orang tidak tahu. Saya melihat dan saya memperhatikan betapa Tuhan mau hati saya bergantung hanya kepada Dia. Hidup saya bergantung hanya kepada Dia. Tidak ada yang lain. Itu yang saya dapatkan. Dan terbukti di sini. Tuhan mau ketika saya baca ayat ini. Tuhan memberikan mereka roti mana. Bukan hanya roti mana saja. Banyak yang lain yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan mereka. Seperti rasanya semuanya tidak mungkin terjadi. Tuhan berikan itu dengan kuasanya yang ajaib. Dengan adikodrati.
Ya. Bahwa dikatakan semua supaya melihat bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup mencukupkan. Roti itu berbicara adalah hidup. Roti itu berbicara tentang kehidupan. Roti itu berbicara, firman Tuhan katakan, Yesus dalam Injil Yohanes dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan roti itu, dia tidak akan lapar lagi. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, jadi ketika mereka makan roti mana itu, ada arti yang rohaniah bahwa di sini mereka akan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Menunjukkan mereka dalam penyertaan dan kesetiaan Tuhan. Itu. Dan yang tetap di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita melihat di sini. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, itu dahsyat. Kita lihat di sini. Itu luar biasa. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Perhatikan baik-baik di sini. Saya baca di terjemahan-terjemahan yang lain dikatakan sama. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Dan tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di sini ada dua kalimat yang kita akan perhatikan sungguh-sungguh. Manusia hidup, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi bukan dikatakan yaitu, tetapi manusia hidup juga dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa yang kalimat yang terakhir yang saya sebutkan ini, kalau saya tambahi juga, itu artinya memiliki kadar yang sama. Ya, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kata juga itu tidak ada di sini. Ya, berarti apa? Berarti kalimat yang kedua, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, itu adalah bahwa manusia hidup dari roti, itu adalah prioritas yang di belakang. Yang pertama adalah, prioritas yang utama adalah manusia hidup dari setiap firman yang diucapkan Tuhan. Itu prioritas yang pertama, berbicara tentang keutamaan dalam hidup ini. Coba kita baca dalam Matius pasal 4. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Kita tahu di sini ayat ini berbicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun, ya, yang dilakukan oleh iblis. Yesus mengalami pencobaan selama 3 kali di padang gurun. Dan salah satunya adalah ini, yang ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengutip ayat ini dari Ulangan pasal yang ke-8 ini. Yesus juga mengutip firman ini. Sehingga kita tahu latar belakang daripada ayat ini disebutkan. Ya. Firman Tuhan, Yesus juga katakan, dia katakan kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, iblis itu berusaha membuat manusia itu untuk berfokus kepada perkara-perkara yang jasmani maupun duniawi. Betul atau betul? Iblis selalu menjebak manusia untuk berfokus kepada perkara-perkara jasmani saja. Maka dari kalau kita lihat ketika iblis mencoba Yesus, Yesus lapar banget pada waktu selama 40 hari berpuasa. Lapar. Yesus benar-benar lapar. Yang disodorkan iblis apa? Perkara jasmani. Perkara jasmani yaitu ubahlah batu ini menjadi roti. Gampang kan? Itu loh, tinggal makan saja. Ya. Tapi Yesus
lebih condong dengan apa yang Bapa kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki. Ada amin? Yesus lebih berpihak kepada Bapa di surga. Sehingga katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga apa? Yesus juga mengarahkan kehidupan kita untuk berprioritas kepada perkara-perkara rohani. Coba kita lihat hari-hari ini. Kita lihat dengan adanya wabah ini. Ya, satu hal ya. Kalau kita lihat baik-baik, satu hal dengan ada wabah ini. Ya. Yang pertama yaitu, kalau kita melihat dari sudut kacamata Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu mengarahkan kita hari-hari ini untuk tidak berfokus kepada perkara-perkara jasmani. Betul? Ya. Saya kasih contoh. Hari-hari ini kita mau, kalau sebelum adanya wabah virus corona itu saudara, kita mau makan di mana saja itu, wah, sakarep kita, terserah kita. Tapi sekarang kita harus menahan diri. Ya. Dan dari situ kita melihat bahwa semuanya itu sia-sia. Yang jasmani itu semuanya menjadi sia-sia. Malahan hari-hari ini kita akan, sudahlah pokoknya kita makan apa adanya, cukuplah. Itu. Karena apa? Prioritas kita sudah bukan lagi yang jasmani, tapi yang rohani. Tapi jangan lupa, ada maksud yang kedua, yang kalau dari pihak daripada iblis, dia akan berusaha untuk dengan adanya wabah ini, manusia akan terus berusaha dengan mengikuti agenda-agenda si jahat. Manusia akan berusaha untuk mengikuti rancangan-rancangan si jahat. Jangan lupa, Bapak Ibu Saudaraku, sistemnya antikris itu sedang berjalan. Maka dari itu, sistemnya antikris adalah salah satunya adalah manusia itu bergantung kepada apa yang mereka punya. Apa yang mereka punya. Dan bahkan kalau kita kaitkan dengan kitab Wahyu, kita melihat di situ bahwa semuanya nanti akan bergantung kepada money atau kepada uang. Ya, mereka tidak bisa menjual ataupun membeli. Mereka terikat di situ. Itulah di sisi lain. Dan kita sistem ini sedang terus dikerjakan. Jangan lupa, tetapi Tuhan juga bekerja di balik semuanya ini dengan luar biasa. Untuk menata kehidupan kita. Amin. Ya. Perhatikan, di sini iblis berusaha untuk menjebak kita, menyeret kita untuk kita fokus kepada dunia ini. Ya, tapi Yesus menegaskan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang dapat kita pelajari dari ayat ini, kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25. Tolong dibukakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, konteks daripada ayat ini berbicara tentang kekhawatiran dan ketakutan. Akan apa yang dapat mereka makan, apa yang dapat mereka minum. Kekhawatiran akan dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Jadi artinya bukankah hidup itu sendiri, jiwa itu lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Yesus katakan dengan tegas di sini. Ya, bukankah hidup itu sendiri, kehidupan kita, spiritual kita itu lebih penting daripada hal-hal yang jasmani. Lanjutnya di ayat yang berikutnya, 33, itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritasnya adalah kerajaannya dan kebenarannya. Bukan soal makanan dan minumannya, prioritasnya adalah spiritual, yang rohani, jiwa kita. Hari-hari ini kita dengan adanya wabah ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menata kehidupan kita kelak.
Saya percaya banyak orang hari-hari ini bertobat. Banyak orang hari-hari ini menjadi percaya. Karena apa? Dengan ketakutan yang mereka alami, mereka akan berpikir, nanti kalau saya mati di mana? Nanti kehidupan saya kelak di mana? Ada amin? Itu yang terjadi. Dan yang berikutnya, dari poin ayat 3 ini, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat yang 7. Firman Tuhan katakan apa? Sebab, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Saudara, firman Tuhan katakan, hidup kita bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya apa? Hidup kita ini dikuasai, dikendalikan oleh firman Tuhan. Bukan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi yang kita percaya. Hidup kita karena percaya. Hidup karena iman. Dalam Galatia juga dikatakan hidup orang benar, hidup karena iman. Hidup karena percaya. Karena hari-hari ini kita melihat hari yang sulit. Masa-masa yang sulit. Kita menaruh kepercayaan kita kemana? Ya, firman Tuhan katakan apa? Taruhlah kepercayaanmu kepada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan firman-Nya yang tidak tergoncangkan, yang tetap kekal untuk selama-lamanya. Karena firman Tuhan itu tidak tergoncangkan. Firman Tuhan itu teguh, amin. Firman Tuhan itu dahsyat dan ajaib, adalah kebenaran itu sendiri. Kita harus berpegang kepada firman yang kita hidupi. Kebenaran itu yang kita hidupi, saudaraku. Saya katakan Bapak Ibu Saudaraku, saya mengalami itu sendiri. Saya praktekkan itu sendiri dalam kehidupan saya. Dengan adanya wabah ini, tadi pagi saya katakan, banyak orang, dan saya cerita dengan istri saya waktu kita bersiap-siap untuk berangkat ke tempat ini. Ya, banyak orang mereka bingung dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kita anak-anak Tuhan, enggak usah bingung, amin. Ojo bingung. Saya katakan, ojo bingung. Bahasa gaulnya santuy aja. Ya, relax saja, enjoy saja, nikmati saja. Karena apa? Tuhan itu, tadi kita baca ayat Ulangan pasal 8 ini. Tuhan menegaskan, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan menyertai kita. Jangan khawatir. Tuhan tuh ngomong jangan khawatir. Ya. Sekarang gini, saya kasih contoh. Saya ngomong dengan anak saya. Dengan anak-anak saya. Oh saya ini butuh ini loh, butuh ini loh, butuh ini loh, ini dan lain sebagainya. Saya sebagai bapaknya tuh ngomong, enggak usah khawatir. Tenang saja, enggak usah khawatir. Apakah saya ngomong tok? Hah? Enggak kan? Enggak usah takut, jangan khawatir. Kalau saya ngomong tok berarti saya pendusta, saya pembohong, ya, saya penipu. Tapi Tuhan kita bukan penipu, bukan pembohong. Firman Tuhan katakan, Dia katakan jangan khawatir, jangan takut. Seperti Matius pasal 6 tadi dikatakan jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Burung di udara aku pelihara. Berarti apa? Tuhan mengadakan penyediaan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Karena Dia setia. Nah, sekarang dengan adanya wabah corona ini, ya Tuhan memunculkan, ya, apakah kita berbeda dengan orang dunia atau tidak? Ya. Orang dunia boleh katakan susah sudah tidak bisa kerja lagi nih. Gimana nih? Bahkan pertanyaannya sampai kapan ya? Sampai kapan ya ini ya? Sampai kapan? Itu loh. Mereka takut sampai kapan? Gak ngerti, bingung. Tadi pagi kita ngomong, kita gak bingung. Karena kita tahu pasti. Kita tahu skenarionya Tuhan. Kita tahu rancangan Tuhan itu yang luar biasa atas hidup kita. Sebab itu saya tetap percaya. Tahun 2019 itu bagi saya itu sudah apa ya, Tuhan menunjukkan bukti kesetiaannya. Kenapa tahun 2020 saya harus takut lagi? Apalagi dengan wabah ini.
Saya katakan tidak usah takut. Tidak usah takut. Ya. Karena saya katakan hidup ini lebih penting daripada makanan. Karena prioritas kami sekarang bukan lagi yang jasmani. Tapi prioritas kami adalah Dia. Segala-galanya bagi kita semua. Nah, lanjut saudara. Ayat yang keempat. Yang keempat. Kembali lagi kepada Ulangan pasal 8. Ayat yang keempat dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Artinya apa di sini? Itulah bukti penyertaan Tuhan. Bukti daripada penyertaan Tuhan. Luar biasa. Walaupun mereka harus berjalan 40 tahun dalam padang gurun, Tuhan setia menyertai mereka. Tidak pernah ditinggalkan. Syaratnya enggak jauh-jauh. Syaratnya itu enggak jauh-jauh. Penyertaan Tuhan itu tetap dikerjakan. Yang kelima, ayat yang kelima. Ayat kelima. Maka haruslah engkau insaf. Ini maksudnya adalah supaya kita semua insaf. Bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ini artinya apa di sini? Seperti seorang mengajari anaknya. Itu berbicara pendisiplinan. Itu berbicara tentang pelatihan. Sudah banyak sekali firman Tuhan mengatakan, Dia itu seperti bapa menyayangi anak-anaknya. Siapakah yang anak yang disayangi itu tidak dididik, tidak disiplin? Ya. Kita orang tua belajar mendisiplin anak-anak kita. Ayo tepat waktu. Ayo tepat waktu. Ayo jangan malas-malas. Ayo jangan berlambat-lambat. Mungkin bagi anak-anak itu kok tetap aja. Ayo kerjakan tugasmu. Ayo maju. Jangan leha-leha. Maju. Itu mendisiplinkan kita semua. Untuk tujuan apa? Tujuan yang baik kan? Amin. Tujuan yang baik. Supaya masa depan mereka menjadi baik. Demikian juga Tuhan mau mendisiplin kita. Tuhan mau melatih kita. Melalui perjalanan umat Israel di padang gurun, Tuhan mau melatih kita, mendewasakan mereka. Tuhan mau mendewasakan kita semua. Tuhan mau melatih umatnya, mendisiplin umatnya supaya memiliki iman, memiliki karakter rohani yang kuat, memiliki spiritual yang strong, memiliki kehidupan rohani yang betul-betul teruji. Amin. Nah, saudara, di sini kita lihat itulah yang Tuhan kerjakan sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Disempurnakan sampai kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 10. Sampai kita mencapai keserupaan dengan Dia. Itulah tujuannya. Tidak ada yang lain. Saudara, jangan berpikir bahwa Tuhan mendisiplin kita, Tuhan mau mengajar kita. Supaya kita semua itu menjadi kaya raya secara materi. Bukan itu prioritasnya. Prioritas Tuhan adalah supaya kita kaya raya. Prioritas ya, yang utama ya. Supaya kita kaya raya di dalam spiritual kita, di dalam rohani kita. Supaya kita memiliki kekayaan roh yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Karena Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dikhawatirkan yang jasmani itu akan ditambahkan kepada kita semua. Itu nomor yang berikutnya. Yang pertama adalah cari Dia lebih dahulu. Prioritaskan Dia lebih dahulu. Dan yang berikutnya, saudara. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Wah, luar biasa di sini dikatakan, aduh, syaratnya adalah haruslah engkau berpegang pada firman kebenarannya. Hidupi firman Tuhan itu.
Hidupi firman Tuhan tuh. Firman Tuhan tadi katakan apa? Aku hidup karena firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, saya mencoba praktekkan ini dalam kehidupan saya. Saya tidak hidup dari kata orang. Saya tidak mau hidup dari apa kata dunia ini. Apalagi dari kata iblis. Saya hidup dari firman Tuhan. Saya boleh katakan apa, saudara? Orang boleh katakan engkau tidak punya masa depan. Tapi saya katakan, aku punya masa depan. Orang katakan, engkau lemah. Aku boleh katakan sekarang, karena firman Tuhan, karena Yesus, aku kuat di dalam Dia. Engkau tidak punya apa-apa. Engkau tidak punya warisan. Engkau tidak punya harta kekayaan. Saya katakan apa? Aku punya Bapa yang memiliki segala-galanya. Karena Dialah warisanku. Karena Dialah milik pusakaku. Aku katakan demikian. Orang dunia katakan, engkau sakit. Engkau sakit. Tidak ada jalan keluar bagi hidupmu. Aku boleh katakan, aku sembuh. Karena oleh bilur-bilurnya, aku sembuh. Dunia resesi. Dunia krisis. Dunia takut. Firman Tuhan katakan, jangan takut. He is my provider. Dialah Jehovah Jireh. Dialah yang menyediakan. Amin. Dalam keadaan krisis, saya katakan, Dialah Jehovah Jireh. Dialah yang menyediakan. He is my provider. Dialah yang menyediakan hidangan di depan para lawanku. Dahsyat kan, saudara? Maka dari itu, bagi kita yang menghidupi firman Tuhan, sudah tidak ada kata pesimis lagi, tapi optimis. Menghadapi segala macam tantangan dalam hidup kita. Dan yang setelah hidupi firman Tuhan, yaitu ikutilah rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ikuti rencana Tuhan. Maka saudara, hidup kita akan ditata ulang, didaur ulang, direkonstruksi. Hidup kita dibangun kembali, hidup kita diperbaiki, diperbaharui oleh karena kita hidup dalam rencana Tuhan. Ini syaratnya, nggak ada yang lain. Firman Tuhan bahkan dari sering kali kalau kita baca di dalam Taurat Musa, ya, kita melihat di situ bahwa firman Tuhan katakan apa? Haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkan itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ikuti rencana Tuhan. Taat, ikuti rencana Tuhan. Dan yang terakhir adalah ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, bla 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 dan sebagainya. Itulah tanah yang Tuhan janjikan, yaitu akan menerima setiap pernyataan Tuhan yang Dia sudah janjikan. Ya, setiap langkah hidup kita terus menerima janji. Setiap perbuatan, saudaraku, yang saya katakan, setiap kita menghidupi firman, setiap kita setia melakukan firman Tuhan dengan setia, maka pasti ada sesuatu yang Tuhan nyatakan itu. Janji Tuhan yang Tuhan genapi itu pasti untuk meneguhkan iman percaya kita. Bukan hanya nanti, tapi hari lepas hari, level demi level, bahkan juga secara umum kita akan mencapai tempat perhentian itu yang Tuhan janjikan itu. Dan yang pasti adalah janji yang kekal itu. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita berdoa dan memuji Tuhan. Mari saya undang pemuji maju ke depan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Bisa ditampilkan. Silakan. Oh Yesus. Para penyanyi angkat nyanyian ini. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah masing-masing, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan segenap hati kita. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kesetiaan-Mu Tuhan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup.
seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudaraku, pada pagi hari ini, engkau yang ada di rumah masing-masing, percayalah kepada tangan Tuhan. Hidupi firman Tuhan dan berjalanlah dalam rencana dan kehendak-Nya. Tuhan mau setiap kita percaya kepada Dia. Dalam setiap penyertaan Tuhan, setiap musim kehidupan kita ada penyertaan Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Firman Tuhan dikatakan bersukacitalah. Biarlah damai sejahtera turun atas engkau dan saya. Biarlah itu terang itu terus bercahaya. Ketika engkau percaya kepada Dia, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ada sukacita dalam kehidupanmu, maka terang itu bercahaya dalam kehidupan kita semua. Yang menerangi kegelapan dunia ini. Yang segala sesuatunya tidak ada kepastian. Tapi kita percaya hari-hari ini Tuhan tetap menyertai kita. Tetap menyertai kita. Jangan berpikir yang lain-lain. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Semuanya itu adalah rahasia Tuhan. Tapi saya katakan di sini, rahasia yang tersingkap di sini adalah Tuhan menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Katakan dengan percaya sungguh-sungguh. Percaya, percaya, percaya. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Engkaulah yang adalah penolong bagi setiap kami. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gentar. Sebab kami tahu Tuhan Engkau yang beserta dengan kami. Engkau yang menolong setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Edi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh kehidupannya. Pakai kehidupannya lebih hari lagi. Lebih indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pengurapan yang daripada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan Tuhan. Memberkati seluruh kehidupannya. Keluarga
yang Engkau memberkatinya Bapa. Terima kasih buat semua kami yang ada di tempat ini, bahkan semua jemaat-Mu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah pagi hari ini. Kami percaya berkat yang sama Tuhan sediakan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang dekat, Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, katakan hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sampai masa tuamu, katakan aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Katakan sampai masa tuamu, Sampai masa tuaku, aku Yesus tetap Dia. aku Yesus tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Yeay! Haleluya. Ada amin. Amin. Ini firman Tuhan. Pujian ini, lagu ini adalah firman Tuhan. Kita pegang teguh. Itulah penghiburan kita, kekuatan kita bahwa Dia memikul kita, menggendong kita sampai masa tua kita, sampai selama-lamanya. Amin. Ada sukacita, Bapak Ibu saudara yang di rumah masing-masing, tetaplah miliki damai sejahtera yang memerintah di dalam hatimu. Baik, sampai ketemu minggu depan jam 8, jam yang sama kita akan beribadah secara online di rumah masing-masing, dan kita akan kita semua Bapak Tuhan akan melayani Bapak Ibu saudaraku semua, dan kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, karena Engkau menganugerahi setiap kami dengan kasih setia-Mu, dengan penyertaan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Pribadi-Mu yang tidak terbantahkan, kuasa kesetiaan dan kedahsyatannya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa pada saat ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, maupun mereka yang belum sempat untuk
mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi gembala agung buat kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menghiburkan, menguatkan mereka di rumah mereka masing-masing. Di tengah segala macam kegoncangan dan krisis ini, wabah ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjadi penolong. Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka semua Tuhan. Dan saat ini kuatkan, teguhkan hati mereka. Untuk terus mereka percaya bahwa penyertaan-Mu ya dan amin. Dan bahwa perlindungan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh mereka hidup dalam hikmat. Dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bukan dengan kebebalan, bukan dengan kebodohan. Tapi dengan hikmat, kebijaksanaan dari Engkau saja Tuhan. Menjalani kehidupan ini. Dan kami serahkan sungguh-sungguh mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan. Sampai selama-lamanya doa kami Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Mencapai garis akhir dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu bahwa hari-hari ini sudah singkat. Sudah sangat-sangat singkat waktunya. Dan mereka boleh menyiapkan diri mereka. Menggunakan waktu-waktu dengan bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Kami serahkan untuk seluruh jajarannya juga. Menteri-menteri, seluruh pejabat yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah Tuhan. Aparatur negara Tuhan yang Kau sudah tetapkan mereka untuk memerintah negeri ini. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan buat mereka dalam memutuskan segala sesuatunya Tuhan. Dalam mengelola negeri ini. Sehingga kami berdoa juga supaya negeri ini diselamatkan. Indonesia diselamatkan. Indonesia menerima Engkau Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ampunilah dosa-dosa mereka Tuhan. Yang selama ini ada di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa mohon pemulihan untuk negeri ini Tuhan. Dan kami serahkan untuk para dokter, tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tuhan berkatilah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus memberkati, menyertai di dalam Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus, terus menyertai, memimpin kita semua. Dan oleh persekutuan Roh Kudus dengan setia terus membimbing, menyempurnakan kita umatnya, gerejanya untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali. Maka diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, sampai jumpa lagi.